Ingin mendapatkan penghasilan tambahan, tapi hanya bekerja dari rumah saja. Yaps, kamu berada pada video yang tepat. Tonton video ini hingga selesai dan kamu akan mendapatkan ilmunya dan 100% bisa langsung kamu praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya kita ketemu lagi bersama aku di sini, Rio Gusti Fauzi. Pada video kali ini, aku akan mengajak kalian semuanya untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan berdasarkan kerja keras kalian sendiri dengan cara mengasah skill dan kemampuan yang kalian miliki walau hanya di rumah saja. Dengan berkembangnya era digital di zaman seperti sekarang ini, banyak memunculkan pekerjaan-pekerjaan di industri 4.0, di mana pada zaman ini kita banyak menggunakan digitalisasi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, keadaan seperti ini bisa kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara mengasah skill dan kemampuan yang kalian miliki. Nah, pada video kali ini aku akan rekomendasikan pada kalian semuanya beberapa ide atau inspirasi pekerjaan yang bisa kalian lakukan tanpa harus keluar rumah. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian semuanya agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, rekomendasi pekerjaan yang pertama dari aku adalah freelancer. Freelancer merupakan kegiatan untuk memberikan jasa kita kepada pihak yang membutuhkan. Nah, manfaatnya apa saja kira-kira? Manfaat kita menjadi sebagai seorang freelancer, tentunya kita akan mendapatkan penghasilan tambahan berdasarkan hobi yang kalian miliki. Manfaat yang kedua, tentunya kalian bisa terus meningkatkan skill dan kemampuan kalian pada bidang tertentu. Nah, di sini aku mau coba rekomendasikan kepada kalian semuanya beberapa aplikasi yang bisa menunjang untuk kalian bekerja sebagai freelancer. Aplikasi yang pertama yaitu ada Sampingan. Nah, melalui aplikasi Sampingan ini, kalian bisa terhubung langsung dengan pihak-pihak yang membutuhkan skill atau keahlian yang sesuai dengan minat mereka. Jadi, melalui aplikasi Sampingan ini, kalian bisa menawarkan skill dan kemampuan kalian kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Aplikasi yang kedua yaitu Panggilin. Nah, melalui aplikasi Panggilin ini, kalian juga bisa menawarkan jasa atau keahlian yang kalian miliki kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Maka, di sini kalian bisa bertemu, melakukan negosiasi untuk bisa bekerja sama, saling memberikan manfaat. Rekomendasi pekerjaan yang kedua yaitu investasi. Mungkin banyak dari kalian semuanya yang masih belum familiar dengan istilah investasi. Nah, jadi investasi ini merupakan passive income, di mana memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan uang tanpa harus ikut berkontribusi terhadap operasional bisnis tersebut. Dan jenis investasi ini ada berbagai macam ya teman-teman, yaitu misalnya ada investasi emas, investasi saham, investasi properti, reksadana, dan yang sudah pernah aku lakukan yaitu aku pernah investasi di reksadana. Nah, jadi misalnya ada suatu perusahaan yang menjalankan operasional usahanya dan kemudian kita investkan uang kita ke perusahaan tersebut. Nah, dari transaksi perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan, maka kita juga akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan perusahaan tersebut sesuai dengan nilai investasi yang kita tanamkan. Rekomendasi pekerjaan yang ketiga yaitu bisnis online. Nah, perkembangan zaman di era digital sekarang ini sangat memudahkan bagi kita, baik kita sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha. Aku sendiri saat ini sedang fokus menjalankan sebuah usaha yang bergerak di bidang bisnis online. Kalian bisa kepoin Instagram bisnis onlineku yaitu Warung Segar. Nah, Warung Segar ini merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan produk fresh. Nah, bisnis online ini merupakan peluang yang kalian bisa manfaatkan untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara tanpa harus keluar rumah. Dan bisnis online ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik kalian sebagai pelajar, mahasiswa, maupun ibu rumah tangga. Nah, di sini aku punya dua rekomendasi untuk bisnis online yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, bisnis online dengan produk original. Maksud dari bisnis online produk original ini adalah mulai dari kalian membuat model bisnis sampai produk tersebut diterima oleh konsumen, ini merupakan tanggung jawab penuh oleh kalian semuanya. Jadi, kalian bertanggung jawab atas produk kalian tersebut.
Di sana, kalian juga mengatur operasi bisnisnya, keuangannya, sampai dengan pemasaran produknya. Memang, bisnis produk original ini terlihat agak ribet ya teman-teman, tapi di sana kalian bisa mengasah kemampuan kalian, terutama jiwa entrepreneurship kalian. Dan banyak yang bisa kalian pelajari dari menjalankan bisnis online secara original ini. Rekomendasi yang kedua yaitu bisnis online reseller atau dropshipper, di mana di sini kalian menjadi pihak ketiga antara produsen dan juga konsumen. Ini merupakan solusi yang tepat bagi kalian yang ingin berbisnis tanpa harus mengeluarkan modal. Karena kunci yang diperlukan oleh reseller atau dropshipper adalah kemampuan pemasaran yang baik. Di sini kalian akan mengasah kemampuan dari segi pemasaran, di mana kalian harus melakukan strategi pemasaran dan juga mengkomunikasikan produk produsen kepada konsumen dengan cara baik dan benar. Nah, aku punya satu peluang yang bisa kalian lakukan untuk bisnis online reseller atau dropshipper ini. Kebetulan aku punya teman yang punya usaha dengan nama CV Kerenku. Nah, jadi kalian bisa mendapatkan peluang sebagai dropshipper atau reseller dari usaha CV Kerenku ini. Nah, CV Kerenku ini merupakan usaha untuk memproduksi CV, di mana kalian tahu sendiri bahwa CV adalah kebutuhan bagi setiap orang untuk melamar suatu pekerjaan. Nah, tentunya kalian memiliki banyak teman yang saat ini sedang mencari atau melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Teman kalian tersebut tentunya sangat membutuhkan CV. Nah, kalian bisa menjadi reseller dari perusahaan CV Kerenku. Kalian tawarkan kepada teman kalian sebagai konsumen. Di sini, kalian akan bisa mendapatkan fee atau keuntungan dari transaksi antara CV Kerenku dan juga teman kalian. Ini bisa menjadi peluang yang bisa kalian lakukan dan praktekkan secara langsung. Bagaimana cara menjadi reseller dari CV Kerenku? Kalian bisa klik tautan yang ada di deskripsi di bawah. Rekomendasi pekerjaan yang keempat yaitu content creator. Soal content creator, jangan selamanya kalian berpikir bahwa content creator adalah orang yang pede mampangkan mukanya depan kamera, atau orang yang pandai ngomong, atau orang yang memiliki banyak penggemar. Tidak selamanya seperti itu ya teman-teman. Jadi, basicnya content creator ini mirip dengan freelancer. Perbedaannya adalah jika seorang freelancer adalah memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkan, sedangkan content creator adalah memberikan informasi kepada media yang memiliki audiens lebih banyak. Tentunya ini membutuhkan kemampuan kita untuk menyampaikan informasi dengan baik agar informasi tersebut bisa tersampaikan kepada audiens. Nah, kenapa profesi sebagai content creator ini aku rekomendasikan kepada teman-teman? Karena di sini kita bisa mengutarakan apa yang ingin kita sampaikan, terutama ke media publik. Dan di sini kita juga bisa mendapatkan penghasilan. Ini juga akan lebih menyenangkan jika informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi yang kita sukai dan merupakan bagian dari hobi kita. Untuk konten itu sendiri ada banyak sekali yang bisa kalian jelajahi, baik itu konten yang bermanfaat maupun konten hiburan, karena keduanya ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jika kalian tidak pede untuk memampang muka kalian depan kamera, kalian bisa menggunakan konten model lain. Misalnya, kalian bisa membuat konten infografis, animasi, microblog, ataupun konten lainnya. Nah, tips dari aku jika kalian ingin menjadi seorang content creator adalah kalian harus temukan topik yang benar-benar kalian sukai terlebih dahulu. Nah, yang kedua, tentukan value dari konten kalian tersebut. Apa yang menjadi pembeda dari konten kalian dengan kompetitor dengan topik serupa? Jadi kesimpulannya adalah manusia itu sangat kompleks ya, mulai dari skill, ability, knowledge antara satu orang dengan orang lainnya itu sangat berbeda. Ini bisa menjadi peluang yang berbeda kepada setiap orang. Jadi, kalian tidak perlu khawatir jika kalian merasa insecure dengan orang lain yang sudah bisa mendapatkan penghasilan dengan kerja kerasnya sendiri. Dan kalian pun punya cara kalian dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan kalian. Nah, dari sekarang, coba mulai dahulu tanpa perlu menunda-nunda atau memikir terlalu panjang terkait apa yang ingin kalian lakukan. Sekian video dari saya, semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.